Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, salam Swarna Bumi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 1 Sandi Brata. Kenalin, namaku Dwi Nadila dari Prodi Teknik Perkereta Apian yang akan nemenin kalian dalam acara bincang-bincang ketera. Kepoin tentang ITERA. Yang pasti aku nggak bakalan sendirian di sini karena bakalan ditemenin sama narasumber yang ganteng-ganteng. Nah, siapa aja sih mereka? Yuk kita kenalan langsung nih sama mereka. Jadi yang pertama di sini ada Alfian dari Prodi Teknik Perkereta Apian. Kita sapa dulu. Halo Alfian. Halo. Nah, yang kedua di sini ada Rafiki dari Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo Rafiki. Halo. Nah, yang terakhir di sini ada Kadafi dari Teknik Biosistem. Halo Kadafi. Halo. Nah, jadi teman-teman, ITERA itu di opini masyarakat adalah anak dari ITB. Benar nggak sih kalau ITERA ini afiliasi dari ITB? Yuk kita langsung tanyain aja sama Alfian. Dipersilakan Alfian. Ya, ITERA itu apa sih? ITERA itu merupakan singkatan dari Institut Teknologi Sumatera. Adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Lampung di Pulau Sumatera. Lokasinya berada di antara wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung. Oke, jadi awal mula dibangun ITERA ini kenapa? Kenapa ITERA dibangun? Karena pada tahun 2016 Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi yang diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Kedua institut tersebut terletak di Pulau Jawa. Karena Indonesia hanya memiliki 2 institut dan kebutuhan SDM untuk bidang teknologi semakin bertambah, kedua institut ini tidak mampu menampung atau mengalami over capacity. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia pada tingkat nasional. Maka dibuatlah Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Nah, untuk ITERA sendiri kapan nih dibangun? ITERA dibangun pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 253 yang ditetapkan oleh Presiden saat itu, yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 dan diundangkan atau diresmikan pada tanggal 9 Oktober 2014. Nah, walaupun peresmiannya dilaksanakan pada tahun 2014, kapan nih ITERA sudah memulai kegiatan akademiknya? Walaupun peresmian dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi Institut Teknologi Sumatera sudah mulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012 dan 2013. Dengan Profesor Dr. Ing. Dr. Andes Insinyur Mitra Jamal IPU sebagai Rektor pertama Institut Teknologi Sumatera sejak berdiri dan diresmikan Presiden pada 6 Oktober 2014 lalu. Oke, kemudian kita akan beralih ke perkembangan pembangunan gedung dan fasilitas di ITERA. Oke, dipersilahkan Rafiki untuk menjelaskan. Oke, pada awal didirikannya ITERA hanya memiliki 4 gedung. Yang pertama ada gedung A yang bisa dilihat di sini ada gambarnya. Dan yang kedua ada gedung B, ada juga gambarnya di sini. Dan yang ketiga ada gedung C dan gedung D, ada juga gambarnya di sini. Dan ini gambar dari gedung Laboratorium Teknik 1. Lalu saat ini Institut Teknologi Sumatera sedang memulai dalam pembangunan gedung Laboratorium Teknik GLT yang diharapkan dapat mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana, mendukung perkuliahan dan praktikum mahasiswa ITERA. Dan di sini ada juga gambarnya. Lalu, seiring dengan berjalannya waktu, pembangunan ITERA semakin melaju pesat. Nah, tahun kemarin, tepatnya pada hari Senin 27 Januari 2020, ITERA meresmikan gedung terbarunya yaitu Gedung Laboratorium Teknik 2 dan Laboratorium Teknik 3 yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
bersama Kementerian Keuangan. Dan di sini ada contoh gambar Laboratorium Teknik 2 dan Laboratorium Teknik 3. Lalu disusul dengan peresmian Gedung F yang diresmikan oleh Wali Kota Bandar Lampung. Dan sini ada juga jadi saat ini ITERA ada 5 gedung ya, dan fasilitasnya semakin lengkap. Jadi untuk alamat lengkap di ITERA ini gimana nih? Jadi ITERA itu terletak di Jalan Terusan Ria Cudu, Desa Waihiu, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Sumatera, kode pos 35365. Dan ITERA itu memiliki luas menempati 285 hektar lahan yang ada di Lampung. Wah, berarti ITERA itu luas banget ya guys, ada 285 hektar. Oke. Jadi kita beralih ke kapan sih ITERA aktif menerima mahasiswa baru? Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Davi. Dipersilakan Kak Davi. Baik, terima kasih Nadila. Saya akan menjelaskannya. Jadi, walaupun peresmian ITERA dilaksanakan pada tahun 2014, tetapi ITERA sudah memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012 hingga 2013. Nah, untuk prodinya sendiri nih dari pada tahun 2012, ada berapa prodi dan berapa angkatan? Nah, pada prodi yang dibuka pada tahun 2012 berjumlah 5 prodi nih. Sebagai tahap awal dengan kapasitas masing-masing 20 orang, yaitu yang pertama ada prodi fisika, yang kedua ada teknik geomatika, yang ketiga ada teknik elektro, yang keempat ada teknik geofisika, dan yang kelima ada perencanaan wilayah dan kota. Untuk angkatannya ada 4 angkatan. Angkatan pertama pada tahun 2012 hingga 2013 berjumlah 57 mahasiswa. Angkatan kedua ada 2013 sampai 2014 berjumlah 42 mahasiswa. Angkatan ketiga 2014 hingga 2015 berjumlah 67 mahasiswa. Dan angkatan yang keempat 2015 hingga 2016 peserta yang lulus SBMPTN berjumlah 500 mahasiswa. Oke, jadi untuk timeline penerimaan mahasiswa baru ITERA dari tahun 2012 hingga tahun ini itu gimana sih Kak Davi? Nah, untuk timelinenya itu dibagi menjadi 5 nih guys. Yang pertama ada tahun ajaran 2012. Di sini ITERA menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya yang diselenggarakan oleh ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Di sini ada tambahan prodi nih guys, yaitu prodi fisika, teknik geodesi dan geomatika, teknik elektro, teknik geofisika dan perencanaan wilayah dan kota. Tahun ajaran 2013, pada tanggal 20 Maret 2013, peletakan batu pertama pembangunan kampus ITERA oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA. Di sini juga ada penambahan prodi guys, yaitu prodi teknik sipil dan teknik informasi. Lanjut, yaitu tahun ajaran 2014, pada tanggal 21 Mei 2014, peresmian kampus ITERA tahap pertama dilaksanakan. Oke, lanjut ke tahun ajaran 2015. Pada tanggal 16 Mei 2015, KM ITERA dibentuknya di kampus ITB dan ITERA menerima mahasiswa baru melalui tes SBMPTN untuk pertama kalinya. Lanjut ke tahun ajaran 2020 itu, total prodi yang sudah dapat dilaksanakan yaitu berjumlah 35 prodi dengan maksimal daya tampung berjumlah 549. Wah, berarti yang jumlah prodinya juga udah banyak banget, 35 prodi ya, ada tuh. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya untuk logo dan makna dari ITERA. Kenapa sih ITERA mengusung warna kuning keemasan dan ada warna merahnya nih? Dipersilahkan untuk Alfian menjelaskan. Oke, pasti kalian pada penasaran kan, kenapa sih ITERA mempunyai logo berbentuk Pulau Sumatera berwarna emas dan di ujungnya ada warna merah. ITERA memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah, menandakan kedudukan ITERA, yaitu di Provinsi Lampung. Makna warna merah
adalah keberanian, inovasi, kepeloporan, dan ketangguhan Institut Teknologi Sumatera dalam mengantarkan bangsa Indonesia di kancah dunia melalui pendidikan yang bermartabat. Nah, untuk maknanya sendiri nih, gimana, Alfian? Makna logo ITERA 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah yang bentuk Pulau Sumatera memiliki makna ITERA sebagai milik seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Warna kuning emas memiliki makna keunggulan dan mutu tinggi Institut Teknologi Sumatera dalam menyelenggarakan pendidikan teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan. Wah, keren banget nih ITERA, guys. Nah, jadi segitu dulu deh materi dari kami sejarah seputar ITERA. Dan semoga ini bisa nambah pengetahuan kalian ya teman-teman, dan bisa buat kalian tertarik untuk kuliah di ITERA. Oke teman-teman, segitu dulu ya dari kami. Dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.